Bujang, kembali lagi sama gue RCA Gimang, dimana di konten misteri kartun lagi dan Easter egg kartun lagi ya guys. Siap. Selamat datang para bujang sekalian, semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Untuk pertama kali itu gue mau ucapkan itu karena mendoakan orang itu baik ya guys ya. Dan BTW seperti biasa di sini ada konten video-video editan gua yang murni asli dari kartunya langsung, dan gua hanya menambahkan kesan editing jedak jeduk dan transisi guys ya. Seperti itu dulu saja sih. Oke, nggak usah pakai lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Oke, di video yang pertama kita mulai videonya. Oke, stop. Ya, di video yang pertama, untuk pertama kalinya lagi, kali ini kita akan membahas sebuah Easter egg Tom and Jerry ya guys ya, para bujang semua. Di sini semua tampak normal. Oh ya, BTW kita nostalgia dulu sebenarnya ya. Di sini ada kartu Tom and Jerry, mungkin kita dulu menonton tidak tahu menau dan kita hanya tahu serunya aja. Tapi setelah kita besar atau kita bisa menelusuri ada makna tersembunyi atau pesan apa yang di dalam film Tom and Jerry disampaikan, dan ini kita bahas ya bujang kalian semua, yang kalian para ABG di sini semua nampak normal ya, seperti tidak ada apa-apa. Mungkin jika kasat mata nggak ada keanehan. Jadi di sini ada pesan tersembunyi di mana si Tom ini membuka celengannya ya, semua celengannya dia buka, dia kumpulkan di sebuah meja ya. Di situ lihat uang recehan, uang koin, uang dolar juga ada di situ. Nah, dia sampai keluarkan semuanya. Lalu dia menukar ke manusia ya, sebuah cincin di sini ya. Di dalam kotak itu cincin, diambil cincinnya, langsung dikirim weng gitu aja kayak F1 kenceng banget, langsung dikasih ke kucing betina ya guys ya. Terlihat cantik kucing betinanya, warna putih di sini. Dengan cepatnya Tom memberikan cincin itu. Namun di sini dengan mentah-mentah sampai disiapin sebuah kaca buat ngelas gitu ya, dipakein ke Tom dan di ceweknya juga, kucing betina ini. Saking ingin mengambil sebuah berlian di dalam kotak besar gitu, lumayan besar kotaknya. Dan kalian lihat di sini sangat berkilauan ya berliannya. Karena apa? Di sini ada pesan tersembunyi di mana kita simpulkan aja, woman itu tidak ada tidak ada habisnya gitu soal harta. Biasanya begitu, kita kan selalu guys ya, ngerosting perempuan itu, woman gitu. Ya seperti inilah tingkah kebanyakan perempuan. Jika melihat sesuatu yang lebih, pasti dia mau lebih ya. Jadi di sini ada pesan tersembunyi di mana kucing betina ini sudah dilamar oleh kucing yang warna hitam itu ya. Secara tidak langsung itu merupakan rival Tom di sini untuk mendapatkan cinta kucing ini, yang kucing Tom sukai ini, si betina ini, yang tapi dia udah keduluan sama kucing yang lebih kaya derajatnya ketimbang si Tom. Nah, jelas dong cewek-cewek zaman sekarang mungkin ya, ini sindiran untuk kaum perempuan yang lebih memilih laki-laki yang lebih mapan pastinya ya. Emang wajar sih itu, suatu hal lumrah manusiawi gitu. Kalau cewek mengejar hal yang lebih mapan, cowok yang lebih mapan, lebih siap dalam membangun rumah tangga gitu bujangnya. Kasian banget Tom di sini langsung tercengang. Nah, di sini di scan berbeda, Tom mabuk ya guys ya, para bujang sekalian. Kalian paham nggak? Jadi di sini Tom itu seperti, kalau dimanusiain itu seperti
kisah cinta yang ditolak, bukan dukun bertindak, tapi di sini cinta ditolak, minuman haram bertindak ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini Tom mabok ya, minum Hammer. Bukan minum susu malah minum Hammer. Aduh, bujang Tom. Nah di sini cekukan dia karena minum berapa gelas tuh, buset, berbotol-botol guys. Di sini Tom depresi ya. Jadi pokoknya di video terakhir itu ada Tom yang bunuh diri dan Jerry juga sama ngalamin saking terlalu. Dan untuk pesan para cowok di sini, jangan terlalu mencintai perempuan jika memang tidak jodoh, buat apa dipaksakan gitu ya. Apalagi kita nggak bisa memenuhi segala sesuatu yang perempuan itu idamkan, dan kita sebagai cowok pasti punya harga diri dong ya kan. Cewek banyak gitu bujangnya. Tapi nggak berlaku buat doi gue. Kalau gue emang bucin banget sih sama doi gue. Jadi curhat, maaf guys. Ya pokoknya seperti itu bujang ya. Pesan tersembunyi itu. Jadi di sini selaku animator atau selaku pihak Tom and Jerry itu sendiri, ya pokoknya di sini menyampaikan sesuatu yang tidak boleh berlebihan. Contohnya seperti mencintai perempuan, kan perempuan pasti punya, kalau emang suka dia nggak bakal mandang harta kita, nggak selalu dengan harta maksudnya gitu. Sebaliknya buat cowoknya ini si Tom, jangan terlalu mencintai perempuan secara berlebihan, jadi akhir-akhirnya depresi gitu bujang kalau nggak sesuai harapan. Nah cukup panjang sih emang di sini gue jelasin, sorry banget. Langsung aja kita masuk ke video yang kedua. Semoga kalian paham dengan maksud yang gue bilang. Oke, stop. Nah, stop. Jadi di sini ada sebuah keanehan dan juga sebuah pesan tersembunyi sih buat gua sendiri pribadi ya. Jadi di sini kita lihat scan yang pertama, terlihat Squidward ternyata diam-diam minum Kelpsec ya. Ternyata dia menyukai Kelpsec juga, selain SpongeBob yang udah duluan minum di sini. Nah, si Tuan Crab ini tercengang dong, kok kayak banyak banget ya orang yang minum tuh minuman hijau ini satu ini ya, Kelpsec. Nah, di mana-mana ada Kelpsec. Nah, di sini ternyata ada sebuah keanehan di mana harusnya di depan restoran Krusty Krab sangat jelas kita kasih stiker. Di sini letak ini adalah ya tidak lain dan tidak bukan adalah restoran Cambucket atau restoran milik Plankton ya guys ya. Tapi kenapa diganti Kelpsec? Mungkin karena Cambucket emang udah bangkrut. Ini kayak kita masuk aja langsung ke pesan tersembunyinya. Mungkin ini kayak sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya. SpongeBob ini kayak udah ngeramal bahwa ada suatu minuman Mixu gitu ya, Mixu ya, yang lagi viral itu sekarang, mungkin masih viral. Jadi ada kan Cambucket itu bangunan yang tua, yang sepi, terus bangkrut mungkin. Terus di kisah nyatanya itu kan ditempatin gitu, langsung dibeli sama Mixu nih lahan, tanah, bangunan ini, daripada terbengkalai ditempatin nih Mixu. Nah jadi begini, Kelpsec Cambucket tergantikan oleh Kelpsec ya guys ya. Tapi gimana, maksud gue kayak harusnya kan Cambucket nggak langsung digusur aja, nggak ada ya. Tapi di sini langsung digantikan sama Mixu. Tapi di scan di episode ini sebenarnya Cambucket ternyata ada di belakang ini, tapi jelas sekali di sini nggak ada bujangnya. Harusnya emang kalau di belakang ini ada, di sini nih minimal nih ya, tapi di sini nggak ada. Apa emang restoran Kelpsec segede ini atau gimana menurut kalian bujang? Tapi itu ya, ada suatu keanehan, dan kalau mungkin keanehan itu bisa jadi kesalahan, entah mungkin emang animator SpongeBob sengaja membuat ini karena ya emang lagi skena kayak gini gitu, lebih baik dihilangkan itu sama pihak animator animator SpongeBob SquarePants itu sendiri atau pihak Nickelodeon gitu ya bujangnya. Jadi untuk pesan tersembunyinya Mixu ya itu mungkin masih teori gua aja kali ya, atau emang benar suatu yang
akan terjadi di masa depan sudah diprediksi oleh SpongeBob SquarePants ya guys ya. Kartun semua kalangan termasuk gua paling suka ini SpongeBob, memang the best ever kartun. Oke, let's go ke video yang ketiga. Oke, stop. Oke, di video yang ketiga, kartun Upin lagi, sudah familiar pasti kalian semua. Di sini Upin sedang mengobrol dengan Ipin. Terlihat kenapa kau saja yang ambil. Jadi dia ini sedang berdebat ingin mengambil sebuah UFO mainan atau remote tadi. Soalnya kecil banget anjir, masa UFO kecil itu. Ya kan? Nah, terus si Ipin kan menggoda Upin sebagai abang. Kau kan abang katanya, ambil lah kata dia. Nah, terlihat jelas di sini ada sepeda ya, sepeda Upin dan Ipin. Nah, gua klarifikasi dulu buat kalian para bujang. Di sini sepeda Upin dan Ipin ya, jelas sekali bukan sepeda Karos nih, buat yang bilang ini sepeda Karos, bukan ya. Nah, si Upin langsung ke pohon nih ngambil ya kan. Nah, nggak ada, semua terlihat normal. Di sini tiba-tiba ada Karos. Oke, Karos emang udah ada di sini. Buat yang kalian bertanya tiba-tiba ada Karos bang, bukan. Jadi gue skip scannya ke sini gitu bujang. Tapi emang ini scannya kayak gini sih. Atau emang gue skip ya, lupa gue anjir. Nah, dia tercengang nih. Si Upin lagi ngapain? Si Ipin kan, Upin lagi manjat, nggak mungkin kelihatan dong. Nah, di sini terlihat kemana sepedanya si mereka berdua, kemana mereka sepedanya Upin dan Ipin bujang. Jelas sekali di sini ya, jelas sekali di sini kan terparkir di sini harusnya ya sepedanya Upin dan Ipin, tapi kemana di sini? Tak ada. Masa iya bujang, ada yang maling ya, harus mereka sadar dong. Atau mungkin sepeda gaib langsung menghilang begitu saja. Atau sepedanya jalan sendiri, baik yang berkomen dan berargumen gitu ya. Baik yang bilang ada sepeda jalan sendiri bang, atau terbang bang. Sepeda Upin kan penuh kekuatan bang. Tapi sekali lagi ini mungkin hanya kesalahan pihak animator, nggak mungkin juga ini bukan keanehan sih, nggak mungkin. Mungkin ini hanya kesalahan, tapi kita nggak tahu apa emang sengaja dihilangkan atau emang ini di sini kan gue bikin scannya ke sini ya kan. Di sini Karos sadar tuh, di sini sepedanya tuh menghilang ujang ya, jelas sekali nggak ada di sebelah sana, nggak ada yang hilang, entah kemana. Menurut kalian gimana guys, komen di bawah ya. Oke, next ke video yang terakhir. Bagus sekali, karena ada banyak saudara yang lain yang tidak mendapatkan pekerjaan ini. Salah kau saja. Aku bahkan telah menolak timah pekerjaan. Oke, stop di sini. Bukan Easter egg, bukan kesalahan, bukan keanehan, tapi cut scan lagi, potongan scan atau yang dihapus di TV lokal. Gua tegaskan kembali, TV lokal. Jadi buat yang komen ini nggak dihapus bang, ini masih ada bang. Lu nonton di Nickelodeon wajar bro, makanya masih ada gitu bujangnya. Tapi di TV lokal ini udah nggak ada. Oke, gue tegaskan lagi, ini TV lokal ya, TV Indonesia. Di sini SpongeBob itu ketakutan di episode ini. Si keponakannya SpongeBob itu siapa namanya? Pokoknya ini episode keponakan SpongeBob. Di sini kayak SpongeBob itu diomelin sama Tuan Krab. Nah, saking takutnya katanya dia tuh nggak yakin mempekerjakan si keponakannya SpongeBob di sini, karena tahu sendiri kan dia itu kerjaannya nggak beres lah pokoknya. Apa-apa dihancurkan. Nah, di sini Tuan Krab seneng dong, apalagi kerjanya gratis gitu, nggak dibayar ya kan bujang. Sini kesenangan. Nah,
Terus dia nunjuk ke saudara-saudara yang ada di sini. Gue jujur ya, gue juga baru tahu ini scan dapat dari potongan video gitu. Ada saudaranya Sandy, ponakan Squidward. Di sini ponakan Sandy lagi kayak bener-bener orang Meksiko gitu ya, dandanannya, tapi kayak ada belangkon, terus di belakangnya ada pena gitu, dan sedang sedang ngerokok cerutu gitu ya disebutnya. Langsung di sini di sini Squidward kayak gembel, tapi bukan Squidward. Di sini membedakannya ini ponakannya ya, jelas sekali Squidward nggak punya rambut bujangnya. Nah di sini jadi gue klarifikasi buat kalian, ini adalah ponakannya Tuan Crab yang dia bilang baik paman gitu, paman ya bukan bapak. Tolong kuping kalian harus diperbaiki lagi guys, kayak pendengarannya. Jadi di sini dia bilang paman bukan bapak ya, untuk short yang waktu lalu gitu, baik komen klarifikasinya gitu ya. Jadi di sini Tuan Crab ngomelin ke 3 ponakannya ini. Jelas sekali Tuan Crab ini kan kepiting satu-satunya yang ada di Bikini Bottom ya, tapi di scan ini 3 sekaligus kepiting yang mirip dengan Tuan Crab, tapi masih pada kecil-kecil gitu. Dan yang jadi pertanyaannya, kenapa scan ini dipotong? Oke, mungkin baik yang menyimpulkan di komentar gua pada bilang mungkin karena kekerasan kepada anak kecil bang. Kekerasan enggak, bukan kekerasan, tapi lebih tepatnya kasar terhadap anak kecil gitu ya. Enggak ya, keras sih, omelan gitu mungkin ya, pembentakan atau terus baik yang menyimpulkan juga ada kerja paksa yang ujung-ujungnya ke sejarah Indonesia sama Jepang gitu, atau Belanda gitu bujangnya. Tapi yang paling menurut gua bisa diambil, menurut gue sih nggak terlalu jauh sampai ke situ mungkin kesannya. Nah, kemungkinan ini hanya faktor durasi ya, tahu sendiri TV kan, durasi iklan. Karena di sini nggak ada terlalu unsur yang gimana banget, atau mungkin emang terhadap anak kecil juga ngaruh sih, kayak kemarahan Tuan Crab itu yang membentak ponakan mereka. Itu tidak layak mungkin ya bagi pihak TV atau KPI mungkin untuk ditayangkan di TV lokal kita ya, seperti itu. Atau mungkin untuk mempersingkat durasi supaya iklan cuan gitu ujungnya. Oke, menurut gua segitu aja ya pembahasan klarifikasi di 4 kartun ini. Semoga kalian bisa tidur nyenyak karena sudah dapat jawaban dari gua, walaupun agak sedikit banyak dan bertele-tele. Tapi itulah penjelasan agar kalian lebih paham dan pastinya tidak penasaran lagi. Thank you banget buat kalian semua yang sudah mampir. See you next time guys di video selanjutnya. Bye bye.